Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang UAS SDM Manajemen. Rekrutmen. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Dr. Andes Fautisno Cardoso Gomez menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk diperkerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Menurut No et al., rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Fungsi rekrutmen sesuai prinsip the right man on the right job. Yang pertama, menyediakan sengumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Manfaat rekrutmen. Manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Melalui rekrutmen, perusahaan juga bisa mendapatkan sumber daya manusia yang potensial dan dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan sebagai hasil dari pengisian lowongan dengan spesifikasi yang tepat. Seleksi. Seleksi adalah bagian dari proses rekrutmen yang berkaitan dengan penentuan calon atau kandidat yang mana harus diangkat ke pekerjaan. Seleksi adalah proses pengumpulan informasi tentang pelamar untuk suatu posisi dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memilih pemohon yang tepat. Menurut Law, seleksi adalah proses lanjutan dari proses perekrutan di mana para calon sumber daya manusia yang telah dikumpul melalui berbagai sumber yang ada akan dinilai dan disaring untuk mendapatkan calon sumber daya manusia yang paling berpotensial dan tepat sesuai dengan posisi yang diinginkan. Tujuan seleksi. Tujuan seleksi adalah untuk menilai kesesuaian kandidat dengan memprediksi sejauh mana mereka dapat menjalankan peran dengan sukses. Hal ini melibatkan penentuan sejauh mana karakteristik pelamar dalam hal pengetahuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan mereka sesuai dengan spesifikasi, dan kemudian menggunakan penilaian ini untuk membuat pilihan di antara kandidat. Selanjutnya ada fungsi seleksi. Yang pertama, mendapatkan calon karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk perusahaan. Yang kedua, investasi tidak langsung perusahaan melalui pengeluaran biaya untuk memperkerjakan karyawan baru. Yang ketiga, terhindar dari dampak hukum memperkerjakan orang yang tidak kompeten sehingga berdampak tidak hanya pada perusahaan tetapi juga berdampak pada sistem masyarakat luas. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Sistem seleksi yang efektif. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Yang ketiga, keyakinan, artinya orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperolehnya. Proses seleksi. Ada sejumlah komponen dalam suatu perusahaan seleksi tersebut. Yang pertama, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang keempat, kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi.
yaitu keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. 7 tahapan proses rekrutmen yang efektif. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan deskripsi pekerjaan. Yang ketiga, membuat recruitment plan. Yang keempat, mulai mencari talent yang tepat. Yang kelima, membuat daftar talent teratas. Yang keenam, lakukan phone screening dan wawancara langsung. Yang ketujuh, menawarkan pekerjaan dan onboarding karyawan baru. Penempatan karyawan. Menurut Rifai, penempatan ialah mengelompokkan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Pendapat tersebut menegaskan saja, melainkan harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang memiliki pegawai dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu, sehingga the right man on the right place tercapai. Penempatan lebih banyak dibuat oleh manajer. Jenis-jenis penempatan. Yang pertama ada promosi, yang kedua pengalihan atau transfer, yang ketiga penurunan pangkat atau demosi, yang keempat program penempatan pekerjaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.